dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gua Prawidi di channel kesayangan kalian, Baby TV. Nah, kali ini gua akan berbagi pengalaman gua memotret Candid, dan juga gua akan share tentang karya-karya Candid gua tersebut. Nah, yang menjadi Candid kali ini adalah orang nomor satu di negeri ini, yaitu Bapak Joko Widodo, Presiden kita. Wah, nggak nanggung-nanggung ya. Kenapa gue mau memotret beliau? Karena memang kesederhanaan beliau lah yang menggugah hati gue untuk penasaran terus. Gue pingin memotret beliau dari dekat. Kalaupun nggak bisa dari dekat, ya gue dari jauh. Pokoknya gue lakukan aja semuanya. Nah, alhamdulillah gue bisa berhasil mendapatkan banyak foto dari itu, dari beliau. Seperti apa. Yang jelas, gue mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak pas pampres yang berkenan memberikan kesempatan untuk memotret beliau, walaupun dengan tempat yang sangat terbatas, tapi buat gue itu lebih dari segalanya gitu kan. Dan juga Pak Jokowi yang sudah dan foto-foto ini sudah banyak yang beredar dan banyak yang viral juga, jadi kalian bisa lihat yang mana saja yang viral nanti. Oke, gue Prawidi, kita lanjut ke foto-foto. Yeah. Oke, kalau dalam memotret Candid itu gue selalu pertama gue lihat siapa yang mau gue Candid dulu, targetnya apa, kemudian dalam kondisi apa dia, kemudian dari situ situasi dan kondisinya itu seperti apa, mendukung nggak dengan cerita yang dari Candid tersebut. Nah, usahakan Candid ini juga bisa bercerita tentang ekspresi kemarahan, kegembiraan, kemudian kebingungan, itu bisa kita dapatkan dalam Candid. Nah, kalau lu bisa nampilin itu, rasanya foto lu akan lebih kuat, lebih banyak bercerita. Ya, alhamdulillah gue dapat menangkap ekspresi dari Pak Jokowi, ekspresi kemarahan, ekspresi kesedihan, ekspresi kebahagiaan gitu, dan ekspresi optimisme itu beliau tampakkan. Ya kita harus sabar menunggu kapan mimik dari wajah ini akan bergerak dan segala macamnya. Jadi tetap waspada. Ya. Yang kedua tipsnya adalah lihat aturan-aturan yang ada di sekitar kita, terutama kalau kita lagi motret VVIP ya. Tanyakan dulu tentang keamanannya dan segala macam, tata tertibnya. Jangan sampai kalian bernafsu untuk memotret, tiba-tiba disamperin sama petugas keamanan dan disita atau dikeluarkan dari ruangan tersebut, lu nggak dapet apa-apa. Ya. Nah, yang ketiga juga jaga keamanan diri sendiri dan alat, karena banyak sekali orang yang akan ada sekitar kita nggak tahu siapa. Jadi kalau kalian tinggalkan tas atau dalam kondisi yang agak-agak tidak safe, barang kalian bisa hilang itu nanti. Ya. Itu, jadi kalian juga harus jaga juga tentang diri kalian juga. Nah, di dalam tips memotret juga secara teknik, ya gue udah selalu pertama sebelum memotret objeknya, gue akan lihat memotret sikonnya dulu, pencahayaannya, kemudian efek-efek yang lain yang terjadi di sekitar situ. Jadi ISO-nya gue setting, gue selalu manual, gue nggak pernah otomatis ya, walaupun sebenarnya otomatis lebih enak, simple gitu. Cuman gue udah kebiasaan pakai manual, jadi ISO-nya gue set dulu, kemudian speednya, nah diafragmanya itu bisa disetting
otomatis, atau kita setting agak-agak lebih terlihat lebih bagus di fotonya gitu loh. Jadi itu dua yang biasa gue pegang itu. Jadi speed, karena kegiatan orang itu kan, atau objek yang kita foto itu kan kita nggak pernah tahu, unpredictable. Jadi speednya itu pasti gue di atas dari 1000 kalau dalam kondisi agak terang. Kalau tidak terang ya gue mungkin agak turunin sedikit seperti itu. ISO-nya menyesuaikan, diafragmanya juga menyesuaikan. Rasanya itu teman-teman, tips kita kalau memotret candid. Dari gua Priwidi, TV.
Dari berbagai macam foto yang sudah gua hasilkan mengenai foto Pak Jokowi, ada satu yang membuat gua tertarik, yaitu apa? Ketika foto beliau sedang menangis. Itu di luar dugaan gua, dan baru pertama kalinya Pak Jokowi menangis di depan umum. Ya, ketika itu beliau sedang menceritakan masa-masa dia bertahan hidup dan diusir karena digusur, ya bukan diusir, digusur sampai dia tinggal di pinggiran bantaran kali di Solo. Terus itu pun juga tetap digusur, sehingga beliau punya mimpi, punya tekad bahwa satu saat kalau beliau menjadi pemimpin, beliau nggak ingin zolim terhadap rakyatnya, terutama di sertifikat tanah. Makanya pada kesempatan di SICC waktu itu beliau sampaikan di depan ribuan orang yang hadir, ya, yang mencintai beliau itu, beliau menangis bahwa beliau sangat berat hatinya bila mana ada yang di depan beliau ini tidak memiliki surat tanah ataupun bahkan haknya dirampas oleh orang lain. Beliau nggak ingin bahwa rakyat yang di depannya itu merasakan seperti yang dia rasakan. Jadi terlihat ya agresivitas beliau untuk menyelesaikan semua sertifikat tanah yang terbengkalai sebelumnya. Jadi ketika beliau menceritakan itu, dari awalnya bersemangat sekali, kemudian masuk ke cerita tersebut, gua melihat ada suara-suara parau sedikit yang keluar dari rongga tenggorokan beliau, ya. Gua merasa bahwa ini benar-benar pengalaman yang berat yang dirasain gitu sama dia. Jadi emosional segala macam itu keluar di situ. Nah, barulah dari situ gue langsung siapkan kamera gue, dan gue memotret beliau itu dalam jarak kurang lebih sekitar 50 meter kali ya, sekitar segitu, karena gue pakai tele waktu itu. Jadi walaupun gue bisa di dalam satu rangka, belum tentu bisa dekat sama beliau. Jadi dalam jarak begitu, gue ambil dari sebelah kiri, dan beliau nangis, meneteskan air mata yang pertama kali itu. Gue langsung bursting aja, dan ketika bursting itu gue pun juga merasakan ada emosi juga di dalam foto tersebut. Gue pun juga merasa, aduh, luar biasa ini orang. Jadi itu yang membuat gue sangat tertarik terhadap foto tersebut. Nah, setelah pulang dari itu, foto tersebut diminta oleh beberapa orang, ya, yang mengatasnamakan, banyaklah pihak-pihak yang merasa berdekat dengan beliau, sehingga foto tersebut jadi kemana-mana viral. Dan gue bahkan tahu kalau foto itu ada di Amerika, ditayangin kurang lebih 20 menit setelah foto itu beredar. Setelah dari kamera gue berpindah fotonya, filenya itu amazing. Gue sih nggak mempermasalahkan bahwa itu dicuri atau apa, enggak. Gue hanya merasa surprise aja bahwa karya gue terhadap foto tersebut itu banyak diminati orang, seperti itu. Dan yang keduanya, ketika gue melakukan pemotretan di Senayan, di daerah Senayan, ya, itu beliau masuk dari koridor pertama yang harusnya di situ. Ternyata beliau memutar arah, dia lewat dari bawah, dari atas, dari belakang gua, tepat dari belakang gua, dan nggak ada orang yang tahu. Pengamanan pun terkecoh, gitu. Jadi beliau ditemani oleh Pak Erick Thohir, berdua aja. Tiba-tiba dari belakang gua, wah, luar biasa. Gua surprise dan gua membalikkan badan. Kebetulan gua masih punya kesempatan karena tiba-tiba banyak masyarakat, rakyat ini mendekat beliau, dan pas-pampres gue lari-larian untuk mengejar itu. Gue ambil low angle, ada nanti foto gue itu yang dari bawah, jadi kelihatan beliau hobinya kan dekat sama rakyat, kemudian selfie yang memberikan kebahagiaan kepada rakyat itu luar biasa. Nah, yang surprise-nya adalah ketika dia melewati gue, dia bilang dan menunjuk gue untuk salaman.
Dan gue bilang, Pak, saya Priyo. Ya saya tahu, kamu yang kemarin kan. Wah, orang nomor satu yang banyak sekali kesibukannya bisa ingat sama seorang Priowidi. Walaupun mungkin namanya dia nggak tahu, tapi wajahnya dia ingat. Dan gue selalu menggunakan identitas yang sama, topi. Seperti itu. Itu kesan gue terhadap Presiden Jokowi yang sangat low profile. Dan ya seperti itu beliau. Ternyata waktu gue ke Solo juga, gue mencari informasi tentang beliau ini sama juga. Apa yang ditampilkan hari ini dengan dulu itu sama, gak ada yang berubah. Indonesia beruntung punya presiden seperti itu dan gue sangat respect. Semoga kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti beliau yang amanah dan juga terus sayang sama rakyat. Gue Priowidi, saksikan terus foto-foto karya gue bersama Jokowi. Keren.